Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita semua dalam MK Pendidikan Multikultural. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Abdul Hakiki, teman saya Ajeng Nur Khalifah, dan yang terakhir Putri Naziroh akan membahas mengenai tentang heterogenitas, homogenitas, serta konsekuensi sosialnya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dalam manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak hanya satu. Budaya Indonesia dapat dipecah dalam banyak budaya. Seperti kita tahu budaya Jawa, budaya Sunda, Batak, Minangkabau, ataupun budaya-budaya yang lain yang kita ketahui. Kemajemukan dan termanifestasi dalam masalah agama, lokasi domestik, tingkat ekonomi, ataupun perbedaan-perbedaan sikap dalam politik. Ciri dari masyarakat majemuk adalah secara kultural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat divers. Ia kurang mengalami perkembangan dalam hal sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat lainnya. Nah, sebab itu kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penting mengetahui kemajemukan masyarakat atau heterogenitas dan homogenitas masyarakat Indonesia serta konsekuensi sosialnya. Dalam hal ini kami dari kelompok 5 akan lebih fokus ke dalam domestik masyarakat itu sendiri, yang diantaranya masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, yang pertama itu pengertian masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Kita semuanya tahu masyarakat perdesaan ialah masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat perdesaan selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka pada situasi dan kondisi tertentu. Sebagai karakteristik dapat digeneralisasikan dalam kehidupan masyarakat di desa, baik itu di Jawa ataupun di pulau-pulau lainnya. Nah, kita bahas mengenai ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama, dari ciri-ciri masyarakat perdesaan di antara lain ialah di dalam masyarakat perdesaan di antaranya warga mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat perdesaan lainnya yang di luar batas wilayahnya. Kita tahu biasanya masyarakat perdesaan lebih cocok atau lebih akrab dengan masyarakat yang di sekitarnya. Dengan desa lain agak kurang bersosial. Itu masyarakat perdesaan. Bukan agak kurang, tapi tidak terlalu besar memiliki sikap sosialnya. Yang kedua yaitu sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Nah, di masyarakat perdesaan biasanya sistem keturunan. Yang ketiga, sebagian warga masyarakat perdesaan hidup dari pertanian. Kita tahu bahwa di perdesaan umumnya banyak memiliki sawah-sawah yang membentang. Nah, masyarakat perdesaan itu sebagian besar mata pencariannya itu sebagai petani. Ada juga yang sebagai nelayan jika hidupnya di dekat laut. Kemudian yang keempat, masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat dan sebagainya. Jadi biasanya dalam masyarakat perdesaan itu sama semua mengenai dalam hal mata pencarian yang tadi dikatakan sebagian besar pertanian, terus agama dan juga adat istiadat itu sebagian besar sama, homogen. Nah, itu yang merupakan ciri dari masyarakat
perdesaan, dan selanjutnya itu masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut dengan urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat perdesaan. Adapun beberapa ciri yang menonjol dari masyarakat perkotaan ialah yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Karena pada umumnya masyarakat perkotaan itu seseorang yang berpindah tempat, jadi banyak agama itu tidak hanya satu. Banyak orang-orang baru yang datang dengan membawa agamanya masing-masing. Jadi mengenai kehidupan keagamaan kurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Yang kedua itu ciri-ciri dari masyarakat perkotaan ialah orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Jadi masyarakat perkotaan beranggapan bahwa dirinya itu lebih sanggup, lebih bisa bila harus tanpa meminta bantuan ke orang lain. Yang ketiga itu jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, sebab bahwa interaksi-interaksi yang terjadi dalam didasarkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pembagian kerja di antara warga-warga kota lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kita semuanya tahu bahwa pembagian kerja di antara warga-warga kota juga itu lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kelima, kemungkinan untuk mendapat pekerjaan yang juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Nah, karena di warga kota itu pada umumnya banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, jadi warga kota itu lebih mudah mendapat pekerjaan dibanding dengan warga desa. Yang keenam, interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan faktor kepentingan dari faktor pribadi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting dapat mengejar kebutuhan individu. Jadi warga kota biasanya lebih mementingkan kebutuhan individu daripada jadi masyarakat kota itu lebih mementingkan mengejar kebutuhan individu daripada kelompok, kecuali dalam hal perusahaan atau pekerjaan itu berbeda. Yang ke-8, perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam pencarian dari luar. Nah, itu semuanya merupakan tadi ciri-ciri dari masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Selanjutnya mengenai perbedaan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan akan dibahas oleh Ajeng Nur Khalifah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Khalifah dengan NIM 17081139. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama, lingkungan umum dan orientasi terhadap alam. Masyarakat pedesaan berhubungan kuat dengan alam karena lokasi geografisnya daerah desa. Penduduk yang tinggal di desa akan banyak ditentukan oleh kepercayaan atau hukum alam. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota yang kehidupannya bebas dari realitas alam. Yang kedua itu pekerjaan atau mata pencarian. Pada umumnya mata pencarian di daerah pedesaan adalah bertani, tapi sedikit yang bermata pencariannya berdagang, sebab beberapa daerah pertanian tidak lepas dari kegiatan usaha. Yang ketiga, ukuran komunitas. Komunitas pedesaan biasanya lebih kecil dari komunitas perkotaan. Yang keempat, kepadatan penduduk. Penduduk desa kepadatannya lebih rendah bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kota. Kepadatan penduduk suatu komunitas kenaikannya berhubungan dengan klasifikasi dari kota itu sendiri. Yang kelima, homogenitas dan
heterogenitas, homogenitas atau persamaan ciri-ciri sosial dan psikologi. Bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku nampak pada masyarakat pedesa bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Di kota sebaliknya penduduknya heterogen, terdiri dari orang-orang dan macam-macam perilaku dan juga bahasa. Penduduk di kota lebih heterogen. Keenam, diferensiasi sosial. Keadaan heterogen dari penduduk kota berindikasi pentingnya derajat yang tinggi di dalam diferensiasi sosial. Yang ketujuh, pelapisan sosial. Kelas sosial di dalam masyarakat sering nampak dalam bentuk piramida terbalik, yaitu kelas-kelas yang tinggi berada pada posisi atas piramida. Kelas menengah ada di antara kedua tingkat kelas ekstrim dari masyarakat. Ada beberapa perbedaan pelapisan sosial yang tak resmi antara masyarakat desa dan kota. Yang pertama, pada masyarakat kota aspek kehidupannya lebih banyak sistem pelapisannya dibandingkan dengan di desa. Yang kedua, pada masyarakat desa, kesenjangan antara kelas ekstrim dalam piramida sosial tidak terlalu besar dan sebaliknya. Yang ketiga, masyarakat pedesa cenderung pada kelas tengah. Keempat, ketentuan kasta dan contoh perilaku. A. Mobilitas sosial. Mobilitas berkaitan dengan perpindahan yang disebabkan oleh pendidikan kota yang heterogen, terkonsentrasinya kelembagaan. Yang pertama, banyak penduduk yang pindah kamar atau rumah. Yang kedua, waktu yang tersedia bagi penduduk kota untuk bepergian persatuan. Yang ketiga, bepergian setiap hari di dalam atau di luar. Yang keempat, waktu luang di kota lebih sedikit dibandingkan di daerah pedesaan. Interaksi sosial. Yang kelima, masyarakat pedesaan lebih sedikit jumlahnya. Keenam, dalam bentuk sosial berbeda secara kuantitatif maupun secara kualitatif. B. Pengawasan sosial. Di kota, pengawasan lebih bersifat formal, pribadi, dan peraturan lebih menyangkut masalah pelanggaran. C. Pola kepemimpinan. Menentukan pemimpinan di daerah perdesaan cenderung banyak ditentukan oleh kualitas pribadi dari individu dibandingkan dengan kota. D. Standar kehidupan. Di kota tersedia dan ada kesanggupan dalam menyediakan kebutuhan tersebut. Di desa tidak demikian. E. Kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial pada masyarakat pedesaan dan perkotaan banyak ditentukan oleh masing-masing faktor yang berbeda. F. Nilai dan sistem nilai. Nilai dan sistem nilai di desa dan di kota berbeda dan dapat diamati dalam kebiasaan, cara, dan norma yang berlaku. Hubungan desa dan kota. Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan terdapat hubungan uang erat bersifat ketergantungan karena saling membutuhkan. Kota tergantung desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan. Desa juga merupakan tenaga kasar pada jenis-jenis pekerja tertentu di kota. Sebaliknya, kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh orang-orang desa. Kota yang menyediakan tenaga-tenaga yang melayani bidang-bidang jasa yang dibutuhkan oleh orang desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naziro akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari desa itu sendiri. Jika dilihat dari pengertiannya, desa memiliki 3 unsur, yakni wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Unsur desa yang pertama yaitu unsur daerah atau wilayah, yang terdiri dari lokasi atau letak, batas-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, juga pola pemanfaatannya.
Lalu yang kedua yaitu ada unsur penduduk yang meliputi tingkat kelahiran, jumlah dan tingkat kematian, kepadatan pertumbuhan penduduk, persebaran, serta mata pencaharian penduduk. Lalu yang ketiga yaitu ada unsur tata kehidupan yang terdiri dari pola tata pergaulan serta ikatan pergaulan, adat istiadat, juga norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Adapun unsur-unsur kota terdiri dari 4 yaitu ada unsur fisik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur fisik. Unsur-unsur fisik kota yaitu meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Lalu ada unsur sosial yang merupakan hubungan yang akan menimbulkan keserasian dan ketenangan antara penduduk. Lalu yang ketiga yaitu ada unsur ekonomi yang meliputi semua fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya toko, pasar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada unsur budaya, yaitu budaya atau seni yang bisa membawa corak di kehidupan masyarakat di kota seperti gaya hidupnya.